Malam itu, hujan turun tanpa henti. Langit seakan ikut menangis, namun bukan untukku. Tidak ada yang peduli ketika aku terbuang, diusir tanpa alasan, dicaci, dihina, seolah seluruh harga diriku telah dicabut. Di jalanan, aku belajar bahwa dingin bukan hanya datang dari hujan, tapi dari hati manusia yang pernah aku sebut keluarga. Namaku, Melati. Dan malam itu, aku mati untuk yang pertama kalinya, mati sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai manusia yang dipercaya. Tapi yang mereka tidak tahu, aku akan hidup kembali. Bukan untuk memohon, bukan untuk kembali, melainkan untuk berdiri di atas puing-puing yang dulu mereka hancurkan. Dan ketika waktu itu tiba, mereka akan tahu, hujan tidak selalu membersihkan. Kadang, hujan membawa badai. Hari itu langit mendung seolah ikut menangis bersama hati Melati. Gaun pengantin putih yang ia kenakan bukanlah milik sendiri, melainkan pinjaman dari tetangganya. Sepatu hak rendahnya longgar di kaki, dan riasannya sederhana, hanya bedak tipis yang mulai luntur karena keringat. Di pelaminan, ia duduk kaku di samping Adrian, pria tampan yang kini resmi menjadi suaminya, namun wajahnya sama sekali tak menampakkan kebahagiaan. Pernikahan ini bukanlah kisah cinta. Adrian menikah dengan Melati bukan karena rasa sayang, melainkan karena kalah taruhan dalam permainan poker bersama teman-temannya. Ia merasa dipermalukan oleh nasib, dan menyalurkan semua kekesalan itu dengan tatapan dingin pada Melati sepanjang acara. Para tamu yang hadir berbisik-bisik, "Itu istri Adrian, cantik sih, tapi bukankah dia cuma pemulung?" bisik salah satu wanita muda sambil menutup mulutnya. Bisikan itu terdengar jelas di telinga Melati, membuat hatinya menciut. Ia hanya menunduk, takut menatap mata siapapun. Ibu Adrian, Ni Ratna, duduk di kursi VIP dengan wajah masam. Sejak awal, ia menentang pernikahan ini. "Keluarga kita ini terhormat, dan sekarang kau bawa perempuan jalanan jadi menantu. Memalukan," katanya sehari sebelum pernikahan. Hanya karena Adrian keras kepala dan tak mau membatalkan, acara ini tetap berlangsung. Di balik senyum palsu yang dipaksakan, Melati menyimpan luka yang dalam. Ia mengira pernikahan akan membawa perubahan baik dalam hidupnya. Setidaknya, ia tak lagi harus tidur di gubuk reot atau makan dari sisa pasar. Tapi sejak prosesi akad nikah selesai, ia mulai sadar, rumah tangga ini bukan surga, melainkan penjara baru. Adrian bahkan tak mau menyentuh tangannya saat sesi foto bersama. Tangannya diselipkan di saku jas, sementara Melati berdiri kikuk memegang buket bunga plastik. Fotografer yang mencoba mengarahkan mereka hanya mendapatkan senyum kaku dari kedua mempelai. "Jangan berharap aku akan memperlakukanmu sebagai istri," bisik Adrian saat mereka turun dari pelaminan. Kata-kata itu menusuk seperti belati, membuat napas Melati tercekat. Ia tak punya kekuatan untuk menjawab, hanya mampu menelan ludah sambil menunduk. Saat jamuan makan, Ni Ratna memanggil Melati dengan nada menyindir. "Hei, pengantin baru, jangan makan terlalu banyak. Ingat, ini bukan pesta untukmu saja." Beberapa tamu tertawa kecil, dan Melati merasa pipinya panas menahan malu. Ia hanya mengambil satu sendok nasi dan duduk di pojokan. Malam itu, ketika semua tamu pulang, Adrian meninggalkan Melati sendirian di kamar pengantin. "Aku ada urusan," katanya singkat sebelum menutup pintu dengan keras. Melati duduk di tepi ranjang besar itu, memandangi gaun pengantinnya yang kini terasa seperti kain penjara. Air mata yang ia tahan sejak siang akhirnya tumpah. Di luar, hujan mulai turun, menetes di jendela kamar. Melati memeluk dirinya sendiri, bertanya-tanya, apakah ia sudah membuat keputusan terburuk dalam hidupnya. Ia tak tahu, ini baru permulaan dari penderitaan yang jauh lebih besar menunggunya. Hari pertama Melati memasuki rumah keluarga Adrian, ia langsung merasa seperti tamu tak diundang. Rumah itu memang megah, lantai marmer putih berkilau, lampu kristal menggantung indah, dan halaman penuh bunga terawat. Tapi di balik kemewahan itu, hawa dingin menyelimuti setiap sudut,
seolah temboknya menyimpan kebencian untuknya. Ni, Ratna menyambutnya bukan dengan senyum, melainkan tatapan yang menguliti. Mulai sekarang, jangan bermimpi hidup enak di sini. Kau akan tidur di kamar belakang, dekat dapur. Itu lebih cocok untuk orang sepertimu, ujarnya sambil menyerahkan setumpuk kain pel yang masih basah. Melati menuruti tanpa protes. Kamar yang diberikan padanya kecil, gelap, dan berbau lembab. Di pojoknya hanya ada kasur tipis yang sudah kempes. Jendela berteralis karat membuatnya merasa seperti di penjara. Tapi ia mencoba berpikir positif, setidaknya ini lebih baik daripada tidur di emper toko. Hari-harinya dipenuhi pekerjaan rumah yang tak ada habisnya. Mulai dari menyapu halaman, mengepel lantai 2 kali sehari, mencuci tumpukan piring, hingga menyetrika pakaian seluruh anggota keluarga. Jika ia terlambat sedikit saja, Ratna akan menegurnya di depan pembantu lain, membuatnya malu. Adrian semakin jarang pulang. Ketika pulang pun, ia membawa seorang wanita berbeda hampir setiap kali. Mereka tertawa dan bermesraan di ruang tamu, sementara Melati menunduk, berpura-pura sibuk membersihkan meja agar tak terlihat matanya yang berair. Suatu sore, Melati sedang mengupas sayuran di dapur ketika Ratna masuk dengan wajah masam. Makan malam ini hanya untuk keluarga. Kau makan saja sisa nanti, katanya sambil menutup pintu kulkas. Melati mengangguk pelan. Perutnya yang lapar terpaksa menunggu makanan dingin dan sisa tulang yang tak tersentuh. Puncaknya terjadi ketika sepupu Adrian datang berkunjung. Dalam jamuan makan, salah satu dari mereka dengan sengaja bertanya keras, "Kak Adrian, kenapa sih pilih istri dari jalanan? Bukannya di kota ini banyak yang lebih cantik dan pantas?" Semua tertawa, bahkan Adrian tersenyum tipis. Melati hanya menatap piringnya, berusaha menahan air mata yang menggenang. Malam itu, ia kembali ke kamarnya yang pengap dan duduk di lantai, memandangi tangannya yang merah dan pecah-pecah karena deterjen. Satu-satunya suara yang menemaninya adalah deru AC dari kamar Adrian di lantai atas, tempat ia tahu suaminya sedang tertawa dengan wanita lain. Melati mulai merasa hidupnya semakin menyempit. Dulu di jalanan, ia bebas berjalan kemana saja meski lapar. Tapi di rumah ini, ia seperti burung yang dipelihara hanya untuk dipandang rendah. Tak ada yang peduli jika ia sakit, lelah, atau lapar. Dalam hati, Melati berjanji, jika suatu hari ia bisa keluar dari neraka ini, ia tak akan pernah kembali. Tapi ia tahu, sebelum itu, ia harus bertahan, meski setiap harinya seperti menelan racun yang membunuhnya perlahan. Malam itu, hujan turun tanpa henti, membasahi halaman rumah besar itu. Melati sedang menjemur pakaian yang setengah kering di teras belakang ketika tiba-tiba Ratna masuk dengan langkah cepat dan wajah merah padam. "Mana kalung emas saya?" Suaranya meninggi, membuat pembantu lain terkejut. Melati mengerutkan kening. "Kalung, Bu, saya tidak tahu. Jangan pura-pura bodoh. Sejak kau datang, barang-barang di rumah ini mulai hilang. Sekarang giliran perhiasanku," potong Ratna dengan tatapan menusuk. Dalam sekejap, semua pembantu dipanggil dan diperiksa, tapi hanya kamar kecil Melati yang digeledah habis-habisan. Kasur tipisnya diangkat, lemari tua dibongkar, dan pakaian lusuhnya diobrak-abrik. Tak ditemukan apapun, namun Ratna tetap bersikeras. "Kalau tidak ketemu, pasti kau sembunyikan di luar." Saat itu Adrian pulang, basah kuyup namun tetap rapi. Melati menatapnya penuh harap, berharap ia akan membela. Tapi yang keluar dari mulut Adrian justru membuat dunia Melati runtuh. Kalau memang ibu bilang begitu, pasti ada alasannya. Perempuan seperti dia memang sulit dipercaya. "Kemas barang-barangmu. Keluar dari rumah ini sekarang juga," perintah Ratna dingin. Melati tercekat. "Tapi Bu, di luar hujan deras, dan ini sudah malam." "Bukan urusanku. Lebih baik kau basah daripada kami menyimpan maling di sini." Dalam waktu singkat, Melati hanya bisa membawa satu kantong plastik berisi 2 set baju lusuh. Ia berdiri di depan gerbang besar rumah itu, hujan mengguyur tubuhnya hingga kedinginan.
Lampu gerbang menyilaukan matanya, namun di balik cahaya itu, ia melihat Adrian berdiri di beranda, hanya memandang tanpa niat menolong. "Pergilah, Melati. Kau tidak pantas di sini," kata Adrian pelan, lalu berbalik masuk ke rumah, menutup pintu seolah menghapus keberadaannya dari hidup mereka. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada hujan yang membasahi tubuhnya. Melati berjalan tanpa arah, melewati trotoar licin, sepatu basah dan berat, rambut menempel di wajah. Orang-orang yang berteduh di warung menatapnya dengan tatapan iba bercampur jijik. Di sudut jalan, ia berhenti sejenak, duduk di bawah atap kecil sambil memeluk kantong plastiknya erat-erat. Dalam hati, Melati bertanya-tanya, apa dosanya hingga diperlakukan seperti ini. Ia teringat semua janji yang pernah ia bisikkan pada dirinya sendiri untuk bertahan. Tapi malam itu, rasa putus asa menggerogoti sisa kekuatannya. Petir menyambar, dan angin membawa aroma laut. Melati bangkit lagi, berjalan menuju pantai yang gelap. Ia tak tahu harus kemana, hanya tahu satu hal, mulai malam itu, ia benar-benar sendirian di dunia ini. Pagi itu, embun belum mengering di tepi pantai. Melati duduk di pasir basah, memeluk lututnya yang gemetar. Bajunya masih basah kuyup sejak semalam, dan perutnya terasa perih karena tak ada makanan yang masuk. Satu-satunya suara yang menemaninya hanyalah deburan ombak yang terdengar seolah mengolok-olok kesendiriannya. Saat matahari mulai naik, Melati berjalan menyusuri jalanan pinggir pantai. Ia menemukan tumpukan kantong sampah dari restoran-restoran mewah. Tangannya ragu untuk meraih, tapi rasa lapar mengalahkan harga dirinya. Ia merobek kantong itu dan menemukan roti yang hanya sedikit terjepit saus. Dengan perlahan, ia memungut dan memakannya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini bukan aib, hanya cara bertahan hidup. Hari-hari berikutnya, Melati mulai terbiasa mengais sisa makanan. Ia mengenal tempat-tempat tertentu yang aman untuk mencari makan, di belakang hotel, dekat pasar ikan, dan tumpukan sampah dekat villa-villa turis. Kadang ia mendapatkan buah yang masih layak, kadang hanya tulang ayam yang sudah dingin. Orang-orang di sekitar mulai mengenalnya sebagai gadis sampah. Anak-anak yang bermain di pantai kadang melempar kerikil kecil sambil berteriak, "Pengemis! Pengemis!" Melati hanya menunduk, pura-pura tak mendengar, meski hatinya terasa terkoyak. Malam-malamnya lebih menyakitkan. Ia tidur di bawah perahu tua yang terbalik, beralaskan kardus lembab. Angin laut menusuk tulang, membuatnya sering terbangun. Jika hujan turun, ia terpaksa berdiri sepanjang malam karena air masuk ke tempat tidurnya. Suatu sore, ketika Melati sedang memilah botol bekas di dekat dermaga, seorang pria paruh baya menghampirinya. "Anak muda, kau masih sehat, kenapa tidak cari kerja?" tanyanya. Melati tersenyum kecut. "Siapa yang mau mempekerjakan orang bau sampah seperti saya, Pak?" jawabnya lirih. Dalam kesendiriannya, Melati sering berbicara pada dirinya sendiri. "Bertahan, Melati, hanya itu yang bisa kau lakukan." Ia mencoba menguatkan hati, meski setiap hari terasa seperti hukuman tanpa akhir. Suatu hari, ia menemukan cermin kecil di antara tumpukan sampah. Saat menatap pantulan dirinya, ia hampir tak mengenali wajah yang kusut, pucat, dan penuh debu itu. Gadis yang dulu bermimpi punya keluarga hangat kini hanya terlihat seperti bayangan hidup. Senja itu, langit berwarna jingga keemasan. Melati sedang duduk di tepi jalan dengan setumpuk kantong plastik di sekelilingnya, memakan nasi sisa dari bungkusan yang ia temukan. Lalu, suara deru mesin mobil sport memecah keheningan. Ia mengangkat kepala dan melihat deretan mobil mewah berhenti di kejauhan. Dari salah satu mobil, seorang pria muda berjas rapi turun, berjalan menuju Melati dengan langkah mantap. Matanya menatap Melati lekat-lekat, seolah mencoba mengingat sesuatu. Saat berdiri di depannya, ia berkata dengan suara yang penuh keyakinan, "Kita pernah bertemu, kau yang pernah menolongku dulu, kan?" Melati tertegun. Pria itu berdiri tegak di depannya, siluetnya kontras dengan cahaya senja yang keemasan. Wajahnya tampan, rahangnya tegas,
dan matanya menyimpan tatapan yang anehnya terasa familiar. Namun Melati ragu, apakah ia pernah benar-benar mengenalnya atau hanya khayalan seorang gadis yang lelah hidup. "Kau lupa padaku?" tanya pria itu pelan, seolah takut menyakiti. Melati menggeleng pelan. Pria itu tersenyum samar, lalu berkata, 10 tahun lalu, di pasar, ada seorang anak laki-laki yang tersesat dan hampir diculik. Seorang gadis kecil mengusir penculik itu dan membantunya pulang. Gadis itu adalah kau. Ingatan itu perlahan muncul di kepala Melati. Ia memang pernah menolong seorang anak kecil berjas sekolah yang menangis ketakutan di antara keramaian pasar. Tapi ia tak pernah tahu siapa anak itu. Dan sekarang, anak itu berdiri di depannya, tumbuh menjadi seorang pria dewasa berwibawa. "Namaku Damar," ucapnya sambil mengulurkan tangan. Melati ragu untuk menjabat, tangannya kotor, penuh debu dan bau sampah. Namun Damar tak peduli, ia memegang tangan Melati dengan hangat. Sentuhan itu membuat hati Melati bergetar, seolah untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada yang benar-benar melihat dirinya. Tanpa banyak bicara, Damar menuntunnya ke mobil. "Kau ikut aku sekarang. Kau butuh makan, mandi, dan tempat istirahat yang layak." Melati mencoba menolak. Aku tidak pantas masuk mobil seperti itu," katanya pelan. Tapi Damar hanya tersenyum. Tidak ada manusia yang pantas diperlakukan seperti sampah. Perjalanan menuju kota terasa asing bagi Melati. Duduk di kursi mobil yang empuk, ia tak tahu harus memandang kemana. Tangannya memegang erat kantong plastik berisi pakaian lusuh, seolah takut semuanya ini hanyalah mimpi yang akan hilang kapan saja. Mereka berhenti di sebuah restoran mewah. Melati panik. "Damar, aku tak punya uang untuk makan di sini. Aku yang traktir. Dan tolong, mulai sekarang jangan merasa kau tidak pantas mendapat kebaikan," jawab Damar sambil menatapnya mantap. Di meja makan, Melati makan perlahan, mencoba menahan air mata saat merasakan hangatnya sup yang tak pernah ia nikmati sejak lama. Damar hanya memperhatikannya tanpa berkata banyak, tapi dari tatapannya, Melati tahu pria ini bukan sekadar ingin membalas budi, ia sungguh peduli. Setelah makan, Damar membawanya ke sebuah apartemen modern. "Mulai malam ini, kau tinggal di sini. Aku akan membantumu berdiri lagi." Melati terdiam, antara ingin berterima kasih dan takut kecewa lagi. Namun nada suara Damar begitu tulus hingga sedikit demi sedikit dinding hatinya mulai retak. Malam itu, di ranjang empuk yang belum pernah ia rasakan, Melati berbisik pada dirinya sendiri, mungkin ini awalnya. Ia tidak tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi titik balik yang mengubah seluruh jalan hidupnya, dan membuat orang-orang yang dulu menghancurkannya, suatu hari, berlutut di hadapannya. Pagi pertama di apartemen mewah Damar terasa seperti dunia lain bagi Melati. Udara sejuk dari pendingin ruangan, aroma wangi spray bersih, dan sinar matahari yang masuk lewat jendela besar membuatnya hampir lupa bahwa seminggu lalu ia tidur di bawah perahu tua. Namun rasa takut kehilangan semua ini membuatnya masih bangun dengan waspada. Damar memperkenalkannya pada Siska, seorang konsultan kepribadian dan etika kerja. "Mulai hari ini, kau akan belajar banyak hal. Anggap ini kesempatan untuk membangun dirimu lagi," kata Damar sambil tersenyum. Melati hanya mengangguk, tak berani menatap matanya terlalu lama. Pelatihan dimulai dari hal sederhana, cara duduk yang anggun, cara berbicara dengan tenang, dan cara berjalan penuh percaya diri. Awalnya Melati sering salah, membuat Siska menghela napas. Namun setiap kali ia lelah, ia teringat hinaan ibu mertuanya dulu, dan itu membuatnya semakin bertekad. Damar juga membawanya ke butik mewah. "Pilih pakaian yang membuatmu merasa percaya diri," katanya. Melati ragu, takut menyentuh gaun-gaun mahal itu, namun akhirnya memilih setelan sederhana berwarna biru tua. Saat keluar dari ruang ganti, Damar menatapnya lama. "Kau terlihat seperti wanita yang tahu harga dirinya." Hari-hari berjalan, dan Melati mulai terbiasa dengan dunia baru ini. Ia belajar komputer, bahasa Inggris dasar, dan keterampilan administrasi.
Damar memberinya posisi sebagai asisten pribadinya di perusahaan. Banyak karyawan terkejut melihat wanita misterius ini yang tiba-tiba berada di samping CEO muda mereka. Awalnya, Melati gugup menghadiri rapat-rapat penting, namun Damar selalu ada untuk membimbing. "Lihat mataku kalau kau gugup," bisiknya suatu kali. Kalimat itu menjadi jangkar yang membuatnya bertahan di tengah tatapan penasaran para eksekutif. Dalam 6 bulan, penampilan Melati berubah total. Rambutnya rapi, kulitnya terawat, dan sorot matanya memancarkan keyakinan. Tidak ada yang akan mengira bahwa ia pernah mengais makanan dari tumpukan sampah. Di cermin, ia hampir tak mengenali gadis lusuh yang dulu hidup tanpa harapan. Suatu sore, Damar mengajaknya menghadiri acara gala bisnis. Melati mengenakan gaun hitam elegan yang membentuk siluet tubuhnya dengan sempurna. Saat ia melangkah ke dalam ruangan bersama Damar, semua kepala menoleh. Ia merasa seperti memasuki panggung kehidupan baru, panggung yang dulu tak pernah ia bayangkan. Di tengah pesta, seorang wanita berbisik ke temannya sambil menatap Melati. "Siapa itu? Cantik sekali, pasti model atau pengusaha sukses." Melati mendengar, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, komentar orang membuatnya tersenyum, bukan terluka. Malam itu, di balkon hotel tempat acara berlangsung, Damar berkata, "Melati, kau tidak hanya berubah di luar. Kau juga mulai menyadari nilaimu sendiri. Dan percayalah, suatu hari, mereka yang pernah menjatuhkanmu akan menyesal." Kata-kata itu tertanam dalam hati Melati, membangkitkan semangat yang selama ini ia kubur. Malam itu, sebuah gala amal diselenggarakan di hotel bintang 5 paling bergengsi di kota. Melati, kini dikenal sebagai Melati Arga, asisten pribadi sekaligus orang kepercayaan CEO muda Damar, melangkah masuk dengan gaun merah marun yang berkilau di bawah cahaya lampu kristal. Rambutnya disanggul elegan, bibirnya berbalut warna merah darah, dan setiap langkahnya memancarkan wibawa. Damar berjalan di sampingnya, menyapa para tamu penting. Banyak mata yang memandang Melati dengan penasaran, sebagian dengan kagum, sebagian lagi dengan iri. Ia merasakan tatapan itu, namun kini tatapan orang tak lagi menakutkan, justru memberinya kekuatan. Di tengah keramaian, suara seorang MC menggema mengumumkan kedatangan tamu kehormatan. "Selamat datang, Nyi Ratna Prameswari dan putranya, Adrian Prameswari." Darah Melati seakan berhenti mengalir. Nama itu menamparkan ingatannya, membawa kembali hujan deras, kata-kata hinaan, dan tatapan dingin di malam pengusiran itu. Adrian masuk dengan setelan jas hitam, masih tampan seperti dulu, namun dengan sedikit gurat lelah di wajahnya. Di sampingnya, Nyi Ratna mengenakan kebaya hijau zamrud, perhiasan berkilau di lehernya, termasuk kalung emas yang dulu ia tuduhkan hilang karena Melati. Mereka berjalan melewati kerumunan, lalu berhenti beberapa langkah dari Damar dan Melati. Nyi Ratna menatap Melati dari ujung kepala hingga ujung kaki, raut wajahnya berusaha mengingat. Adrian justru terlihat terpaku, seolah tak percaya wanita di depannya adalah gadis yang dulu ia biarkan terbuang di tengah hujan. "Perkenalkan," Damar tersenyum, nada suaranya penuh kebanggaan, "ini adalah Melati Arga, asisten pribadi saya sekaligus mitra strategis perusahaan." Melati menatap langsung ke mata Nyi Ratna, lalu ke Adrian, dengan tatapan yang tenang namun menusuk. "Kita pernah bertemu, bukan?" Adrian akhirnya bicara, suaranya ragu. Melati hanya tersenyum tipis. "Oh, saya tidak ingat pernah bertemu seseorang yang mudah melupakan janji dan meninggalkan orang di tengah badai." Kata-kata itu meluncur halus, namun cukup tajam untuk membuat Adrian terdiam. Nyi Ratna mencoba tersenyum kaku. "Ah, saya yakin Anda keliru. Kami tidak pernah." Melati memotong dengan sopan namun tegas, "Nyi Ratna, kalung yang Anda kenakan malam ini, sepertinya persis dengan yang dulu hilang." Nada suaranya datar, tapi matanya penuh arti. Nyi Ratna langsung kehilangan senyum. Damar menatap adegan itu dengan puas, namun tidak ikut campur. Ia tahu,
Malam ini adalah panggung Melati, dan inilah momen pertama ia menunjukkan bahwa dirinya bukan lagi korban. Ketika acara hampir usai, Adrian menghampirinya diam-diam. "Melati, aku minta maaf." Melati menatapnya sebentar, lalu menjawab lirih tapi dingin, "Maafmu tak bisa menghapus malam-malam aku kelaparan. Maafmu tak bisa menghapus hujan malam itu. Maafmu datang terlalu terlambat." Ia berbalik, meninggalkan Adrian yang terpaku, dan untuk pertama kalinya, Melati merasa menang. Beberapa bulan setelah malam gala itu, nama Melati Arga semakin sering terdengar di dunia bisnis. Bukan hanya sebagai asisten Damar, tapi sebagai sosok yang membawa gebrakan besar dalam ekspansi perusahaan ke pasar internasional. Media memujinya sebagai otak di balik kesuksesan CEO muda Arga Group. Sebuah proyek raksasa pun dimulai, pembangunan kawasan komersial bernilai miliaran rupiah. Yang mengejutkan banyak orang, perusahaan Adrian dan Ni Ratna adalah salah satu pihak yang mengajukan penawaran untuk menjadi rekanan proyek tersebut. Di ruang rapat besar yang dikelilingi kaca, Melati duduk di kursi pimpinan, sementara Damar di sampingnya. Adrian dan Ni Ratna masuk, tidak menyangka akan menemukan Melati di posisi pengambil keputusan. Ekspresi mereka berubah dari percaya diri menjadi canggung dalam hitungan detik. "Selamat pagi, Ni Ratna." "Adrian," sapa Melati dengan suara lembut, namun penuh wibawa. "Mari kita mulai pembahasan." Ni Ratna mencoba menjaga senyum, tapi tangannya gemetar saat memegang map dokumen. Selama presentasi, Melati mendengarkan dengan saksama, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Adrian kewalahan. Beberapa kali, ia menyinggung etika bisnis dan integritas, kata-kata yang terasa seperti sindiran langsung terhadap masa lalu mereka. Setelah semua pihak mempresentasikan, Melati menutup mapnya. "Terima kasih atas penawaran Anda. Namun setelah mempertimbangkan kualitas, rekam jejak, dan faktor integritas, kami memutuskan untuk memilih mitra lain." Suara itu tegas, tanpa celah untuk dibantah. Ni Ratna terlihat pucat, Adrian menunduk. Ruangan hening beberapa detik, sebelum Melati berdiri, menatap mereka. "Dulu, saya pikir harga diri saya telah habis. Tapi ternyata, saya hanya belum menemukan cara untuk membangunnya kembali. Dan hari ini, saya memilih untuk tidak bekerja sama dengan orang-orang yang pernah menginjaknya." Mereka berdua terdiam, sadar bahwa inilah pembalasan yang sesungguhnya, tanpa teriakan, tanpa kemarahan, hanya keputusan yang menghancurkan peluang mereka. Setelah mereka pergi, Damar menoleh. "Kau puas?" Melati menarik napas panjang. "Bukan puas, tapi lega. Aku tidak lagi membawa dendam ini sebagai beban. Aku hanya mengembalikan apa yang pantas mereka terima." Malam itu, Melati berdiri di balkon apartemennya, menatap lampu-lampu kota. Angin malam menyentuh wajahnya, membawa rasa damai yang belum pernah ia rasakan. Ia tersenyum kecil, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Hujan malam itu telah berhenti, dan aku akhirnya menemukan pelangi."
Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.